Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Ma'had wal Madrasatul Quran La Raiba Hanifita, khususnya Abi Hanif dan Umi Ida sekeluarga. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi kitab Atibian bab yang ke-8, yaitu ayat yang sudah dibaca pada waktu dan keadaan atau kondisi tertentu. Jadi kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu disunahkan memperbanyak bacaan Al-Quran khususnya di bulan Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan dan malam-malam ganjilnya. Jadi seperti umumnya yang juga kita tahu sendiri bahwa di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan memperbanyak bacaan Al-Quran pada malam-malam ganjilnya, terutama dan terutamanya itu 10 hari terakhirnya. 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut. Dan 10 hari dan ada juga waktu lain, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah pada hari Arafah, tiap hari Jumat, setiap habis subuh dan setiap salat malam. Jadi contohnya salat malam itu kurang lebih seperti tahajud, witir, dan lain-lain. Nah, itu disunahkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Kita langsung ke yang berikutnya, yaitu surah-surah yang dibaca di waktu-waktu tertentu. Untuk waktu tertentu ini lebih ke waktu sholat ya. Jadi waktu sholatnya kita kan biasanya takbir, terus doa iftitah, terus baca Al-Fatihah, baru surat-surat. Nah, di waktu tertentu yang di sini itu waktu sholatnya kalau di kitabnya, yaitu untuk waktu subuh di hari Jumat itu disunahkan pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah itu, pada rakaat pertama yaitu surah As-Sajdah, dan yang kedua itu Al-Insan. Dan kedua surat itu dibaca hingga selesai. Jadi bacanya itu dari awal hingga selesai, tidak dipotong, semisal dari tengah-tengah atau mungkin dari awal hingga pertengahan, enggak. Tapi dari awal sampai akhir. Berikutnya yaitu pada hari Jumat, pada salat Jumat itu rakaat pertama itu Al-Jumu'ah dan rakaat yang kedua itu Al-Ghasyiyah. Untuk Al-Ghasyiyah ini masuk juz amma ya. Jadi kurang lebihnya itu mungkin dibaca secara keseluruhan pun juga enggak terlalu boros waktu. Dan untuk Al-Jumu'ah ini dibaca sebagian sebenarnya juga boleh karena menghemat waktu juga. Untuk yang berikutnya yaitu sholat Id, baik itu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pada rakaat pertama itu surah Qaf dan surah Al-Qamar. Dibacanya dari awal hingga akhir. Layaknya sholat subuh di hari Jumat, yaitu As-Sajdah dan Al-Insan. Yang berikutnya yaitu surah yang dibaca pada salat sunnah. Jadi surah yang dibaca cuman ini mirip sama yang sebelumnya yang dibaca di waktu-waktu tertentu, bedanya ini pada sholat sunnah. Pada saat sholat sunnah itu disunahkan ketika sholat sunnah itu berupa 2 rakaat fajar, semisal 2 rakaat fajar dan juga ba'diyah maghrib, 2 rakaat tawaf dan sholat istikharah. Itu disunahkan surah rakaat pertama itu Al-Kafirun dan rakaat yang kedua itu Al-Ikhlas. Terus untuk sholat witir, kan kalau sholat witir itu kan 3 rakaat. Nah, untuk sholat witir ini seperti umumnya untuk rakaat ketiganya yaitu Al-Ikhlas dan Muawwizatain. Tapi untuk rakaat pertama dan rakaat keduanya itu Al-A'la dan Al-Kafirun. Jadi rakaat pertama itu Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, dan rakaat yang ketiga seperti umumnya yaitu Al-Ikhlas dan surah Muawwizatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Jadi satu rakaat itu membaca 3 surah. Itu boleh. Bahkan ini surah yang dibaca surah-surah yang sunnah dibaca ketika salat sunnah. Itu yang berikutnya yaitu surah-surah yang atau ayat-ayat yang dibaca ketika waktu-waktu tertentu. Contohnya Al-Kahfi di malam Jumat itu sangat disunahkan. Terus bagaimana jika Al-Kahfi itu dibaca selain di malam Jumat? Boleh. Cuman kalau kita bilang itu Al-Kahfi di malam Jumat itu sangat dianjurkan, kayak ditekankan gitu. Seperti itu. Terus yang berikutnya itu memperbanyak ayat kursi. Memperbanyak ayat kursi ini diusahakan diperbanyak ketika tiap malam saat mau tidur, ditambah muawwizatain setiap setelah sholat. Terus yang berikutnya menjelang tidur. Menjelang tidur ini yang disunahkan membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, muawwizatain dan akhir dari ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Yang berikutnya yaitu ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur disunahkan membaca 10 ayat terakhir Ali Imran, yaitu ayat 190 sampai ayat 200. Terus yang kelima, untuk orang sakit
Oke, ini untuk orang sakit itu dibacakan apa? Jika untuk orang sakit ini dibacakan Al-Fatihah, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma adraka annaha ruqyatan." Yang artinya, "Tidakkah engkau kira bahwa iya, surah Al-Fatihah adalah bacaan ruqyah?" Jadi, seakan-akan ya meruqyah orang sakit seperti itu. Terus yang berikutnya, eee, untuk jenazah itu dibacakan surah apa? Untuk jenazah ini seperti umumnya yang sudah dilakukan dari zaman ke zaman, yaitu dibacakan surah Yasin. Karena Nabi juga bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Yang artinya, "Bacakanlah Yasin kepada orang-orang mati di antara kalian." Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai dalam, dalam Amalul Yaumi wal Lailah, Ibnu Majah dengan sanad dhaif. Sekian presentasi saya tentang kitab At-Tibyan bab 8, yaitu ayat yang sudah dibaca pada waktu dan keadaan atau kondisi tertentu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.